Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali ya ikhwah, pelajaran kita dari kitab Al-Kalimatus Sadidah, syarah dari matan Al-Bidayah fil Aqidah, yang mana syarah ini ditulis oleh Fadilatul Syekh Khalid bin Mahmud Al-Juhani, hafizahullahu ta'ala. Nah, kita masih melanjutkan kitab ini ya. Ya, ini bentuk fisiknya kalau mau beli kitabnya di toko-toko online. Baik, di pelajaran yang kedua ini, ya setelah kemarin di pelajaran yang pertama kita membahas ya mabadi asyarah, ya 10 prinsip dasar dari ilmu akidah, mulai dari definisinya, kemudian manfaat belajarnya dan tema-temanya apa saja yang dipelajari. Nah, sekarang kita masuk ke muqaddimah dari Syekh Wahid bin Abdussalam Bali hafizahullahu ta'ala. Nah, jadi sebelum masuk ke matan al-bidayah fil aqidah ini, Syekh mengawali dengan muqaddimah ringkas ya, yang isinya adalah tentu memuji dan berselawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, memuji Allah Subhanahu Wa Taala dan berselawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian nanti beliau akan memperkenalkan kepada kita bab-bab apa saja yang akan kita bahas di dalam kitab Al-Bidayah fil Aqidah ini. Baik, kita mulai saja. Jadi, di mukaddimahnya Syekh mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil ahad. Ya, segala puji bagi Allah yang Maha Esa, yang Maha Tunggal. Al-munazzahi 'anil syariki wasyabihi wal walad. Yang Maha Suci dari sekutu, yang Maha Suci dari yang semisal dengannya, dan yang Maha Suci dari anak. Wassalatu wassalamu ala sayyidil bashar. Kemudian salawat serta salam atas penghulunya umat manusia. Wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafal athar. Dan atas keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti athar, yaitu mengikuti ya bekas petunjuk dari mereka tersebut. Kemudian Syekh mengatakan wabillahi asta'inu, ya, dan hanya kepada Allah aku meminta tolong. Wa ilaihi alja'u, dan hanya kepadanya aku bersandar. Wa bihi a'tasimu, dan hanya kepadanya aku berpegang. Wa ba'du, ya, wa ba'du maksudnya amma ba'du. Nah, sekarang beliau memperkenalkan kepada kita matan al-bidayah fil aqidah ini. Nah, beliau mengatakan fahadha mukhtasarun fil aqidati yajma'u atrafaha. Ini adalah sebuah matan yang mukhtasar, yang ringkas dalam bidang ilmu akidah. Yajma'u atrafaha, yang mengumpulkan ya poin-poin penting, ya pembahasan-pembahasan dasar dalam bidang ilmu akidah. Wa yuwaddihu usulaha, memperjelaskan, ya, matan ini menjelaskan kepada kita usul-usul dalam ilmu akidah. Wa as'alullaha an yuhyana 'alal iman wa yumitana 'alaih. Dan aku mohon kepada Allah agar Allah menghidupkan kita di atas iman dan mewafatkan kita pula di atas keimanan. Wa an yahsyurana tahta liwa'i habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan kita memohon juga semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kelak di bawah panji-panji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ya, kemudian Syekh ya, Khalid bin Mahmud Al-Juhani, ya, beliau membawakan ada 5 poin penting dari mukaddimah ini. Ya. Ya, jadi dari mukaddimah yang kita baca barusan, Syekh mengambil 5 poin penting ringkasannya. Ya. Poin yang pertama adalah pujian kepada Allah. Ya, sebagaimana mukaddimah-mukaddimah yang dicontohkan oleh Nabi SAW, ya, para ulama dalam kitab-kitab mereka,
itu selalu mengawali dengan memuji Allah. Ya, dalam sebuah riwayat dikatakan kullu amrin dibalin la yubda'u ya bihamdillah fahuwa aqta. Nah, maaf fahuwa abtar. Baik. Jadi poin yang pertama adalah pujian kepada Allah. Ya, memuji bahwasanya Allah itu Maha Esa, Maha Tunggal, ya, suci dari sekutu, tidak memiliki anak dan seterusnya. Kemudian apa sebenarnya yang dimaksud dengan memuji Allah? Ya, memuji Allah itu maksudnya adalah kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan hal-hal baik dan indah yang ada pada dirinya, ya, pada zatnya, pada sifat-sifatnya, pada nama-namanya, ya, disertai dengan pengagungan dan rasa cinta, gitu ya. Jadi ketika kita menyebutkan Allah itu memiliki sifat yang begini, nama yang begini, zat yang seperti ini, ya kita sebutkan sifat-sifat mulia, hal-hal indah itu, ya kemudian hal tersebut disertai dengan rasa cinta dari kita dan pengagungan kepada Allah, maka itulah yang disebut dengan kita memuji Allah. Nah, baik. Kemudian ya poin yang kedua yang bisa kita ambil dari mukaddimah tadi adalah salawat serta salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dimaksud dengan salawat kepada Nabi? Salawat kepada Nabi itu maksudnya adalah as-sana fil mala'il a'la. Ya, ya, Allah fi al mala'il a'la. Jadi ketika kita mengatakan ya agar Allah Subhanahu wa taala bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, itu maksudnya adalah agar Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, di tengah-tengah para malaikat yang ada di langit sana. Nah, jadi salawat itu tergantung dari siapa. Ya, kalau dari Allah itu maknanya adalah as-sana fil mala'il a'la. Allah memuji Nabi, ya, di hadapan para malaikat. Nah, baik. Kemudian salawat serta salam bisa diganti dengan salam, ya. Salam itu maksudnya apa? Salam itu doa keselamatan dari hal-hal yang ya, dan dari hiruk pikuk hari kiamat. Ya, kondisi pada hari kiamat kan sangat berat, ya. Ya, sangat berat bagi setiap jiwa manusia. Nah, ketika kita mengatakan salawat serta salam, itu kita mendoakan keselamatan dari keburukan di dunia dan dari beratnya hiruk pikuk kejadian di hari kiamat nanti. Baik. Nah, kemudian perkara yang ketiga adalah al-isti'anah, meminta tolong. Ya, tadi kan Syekh mengatakan wabillahi asta'in. Ya, meminta tolong hanya kepada Allah. Karena ya asta'in itu dari kata al-isti'anah, ya, itu artinya minta tolong. Itu bagian dari ibadah yang tidak boleh diperuntukkan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Gitu ya. Nah, sebagaimana ya, senantiasa kita baca dalam surat yang mulia, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik. Kemudian poin yang keempat adalah faidah atau manfaat dari matan ini. Ya. Jadi manfaat dari matan ini, Syekh mengatakan bahwasanya matan al-bidayah fil akidah ini menghimpun permasalahan-permasalahan ilmu akidah yang tersebar dalam kitab-kitab para ulama. Ya, kitab dalam ilmu akidah itu kan banyak sekali, ya. Kitab-kitab ulama dulu atau ulama-ulama sekarang itu banyak sekali kitab-kitab itu. Nah, poin-poinnya itu coba diambil sama Syekh, ya, kemudian dimasukkan ke dalam matan al-bidayah fil akidah ini. Ya, baik. Jadi manfaatnya itu ya, mengumpulkan ya materi-materi akidah yang tercerai-berai dalam satu tempat, ya, dan menjelaskan pondasi-pondasinya yang mana aja, gitu. Ilmu akidah itu luas sekali. Ya, bahkan kalau kita ya, fokuskan umur kita hanya untuk belajar ilmu akidah nggak akan cukup gitu. Ya, untuk belajar ilmu akidah saja nggak cukup. Saking luasnya pembahasan ilmu akidah ini. Baik. Nah, akan tapi dari pembahasan yang luas itu kan nggak mungkin kita bisa menguasai semuanya. Nah, kita ambil yang paling-paling penting saja.
ya, yang kita kenal dengan masalah permasalahan usul, hal-hal yang usulnya, hal-hal yang fundamentalnya, hal-hal yang paling penting. Nah, sebagaimana kita sampaikan di pelajaran pertama kemarin, hal-hal yang paling penting dari ilmu akidah itu ada 6, yaitu rukun iman yang 6 itu. Baik. Kemudian perkara yang ketiga adalah doa. Ya, ya, perkara yang kelima ya. Jadi yang pertama tadi apa? Pujian kepada Allah. Kemudian yang kedua, salawat kepada Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, ya minta tolong kepada Allah. Kemudian yang keempat, ya faedah dari ya matan al-bidayah fil akidah ini. Kemudian yang kelima, ya isinya adalah tentang doa. Ya permohonan dari Syekh kepada Allah agar menghidupkan kita di atas iman dan mewafatkan kita juga di atas iman. Nah, baik. Itu mukadimah dari kitab Al-Bidayah fil Aqidah ini. Ya, kemudian setelahnya Syekh Hafizahullah Ta'ala menyebutkan bab-bab ilmu akidah ijmalan secara global. Apa saja bab dalam ilmu akidah? Ya, beliau mengatakan ya wa fiha sittatu abwabin. Ada 6 bab. Ya, bab yang pertama al-imanu billah. Nah, jadi nanti di pelajaran selanjutnya kita akan masuk ke bab yang pertama al-imanu billah. Baik. Dan bab yang kedua al-imanu bil malaika. Bab yang ketiga al-imanu bil kutub. Bab yang keempat al-imanu bil rusul. Bab yang kelima al-imanu bil yaumil akhir. Yang keenam al-imanu bil qada'i wal qadar. Nah, inilah fondasi dari ilmu akidah yang paling dasar ya. Ya, setiap hamba wajib mengimani pondasi yang 6 ini. Barang siapa yang kufur ya terhadap satu saja dari 6 pondasi ini, maka sama saja dia kufur dengan seluruh pondasi yang lainnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din." Ya, apa kata Allah? "Wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan." Ya. Nah, jadi orang-orang yang kafir itu mereka ingin memisah antara Allah dan Rasul-Nya. Ya. Mereka yang mengatakan, kami mau beriman sama yang ini, perintah yang ini, tapi perintah yang lain tidak mau kami imani. Ya, maka kata Allah apa? Ulaika humul kafiruna haqqa. Mereka itu adalah benar-benarnya orang-orang yang kafir. Dihukumi kafir oleh Allah. Padahal mereka kufur hanya sebagian saja. Ya, baik. Jadi permasalahan yang 6 ini harus semuanya diimani oleh setiap mukmin. Baik. Nah, ya itu dia ikhwah sekalian. Ya, muqaddimah dari Syekh Wahid bin Abdussalam Bali ya beserta ya, pengenalan beberapa atau pengenalan bab-bab yang akan dibahas. Maka ya kita akan mengikuti pola ini ya. Kedepannya kita akan masuk pelajaran yang ketiga, pelajaran yang keempat, kelima, mengikuti pola bab-bab tadi ya. Rukun iman pertama al-imanu billah, baru setelahnya al-imanu bil malaika dan seterusnya. Baik, langsung saja kita masuk ke al-babul awal ya, rukun iman yang pertama. Nanti di setiap bab ada dobit ya namanya ya. Pembagian temanya nanti, pembagian materinya ada namanya dobit. Nah, jadi di bawah bab nanti ada dobit 1, dobit 2, dobit 3 gitu ya. Baik. Dobit itu kalau bahasa kita poin gitu ya, poin penting. Baik. Ya, kita mulai dari bab yang pertama, yaitu beriman kepada Allah. Di bab yang pertama ini ada 7 dobit ya, yang akan kita bahas. Ada 7 dobit. Dobit yang pertama adalah tauhid ar-rububiyah. Ya, ini dobit yang pertama, tauhid ar-rububiyah. Apa itu dulu tauhid ar-rububiyah? Itu mengesahkan Allah
dengan perbuatan-perbuatan Allah. Artinya dalam perbuatan-perbuatan Allah. Allah menurunkan hujan, Allah menghidupkan manusia, Allah menurunkan Al-Quran dan sebagainya. Ya, kita esakan Allah dalam perbuatan-perbuatan itu. Artinya Allah tidak membutuhkan sekutu dalam melakukan perbuatan-perbuatan itu. Ya, ini namanya tauhid ar-rububiyah. Baik. Nah, baik. Ya. Insya Allah kita akan ambil 3 dobit pada kesempatan kali ini ya. 3 dobit di bab yang pertama. Baik. Ya, kita masih di dobit yang pertama tadi ya. Apa dobit yang pertama tadi? Tauhid rububiyah. Ya, definisinya tadi apa? Mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatannya. Baik. Kemudian ya, al-imanu billah ini ya, beriman kepada Allah. Tidak dikatakan seseorang itu beriman kepada Allah sampai terwujud 4 hal. Ya. Kita dikatakan beriman kepada Allah kalau ada 4 hal yang terwujud. Apa itu? Itu pertama, al-imanu biwujudillah. Kita mengimani keberadaan Allah. Ini yang pertama. Ya, ya, orang dikatakan beriman kepada Allah, yang pertama dia mengimani keberadaan Allah dulu. Ya. Kemudian yang kedua, al-imanu bitauhidir rububiyah. Dia mengimani tauhid rububiyah. Sudah saya jelaskan tadi apa itu tauhid rububiyah. Kemudian yang ketiga, al-imanu bitauhidil uluhiyah. Dia mengimani tauhid al-uluhiyah. Jadi kita bahas apa itu tauhid al-uluhiyah. Kemudian yang keempat, ya, dia mengimani tauhid al-asma was sifat. Ya. Jadi kapan seseorang dikatakan beriman kepada Allah? Ya, kalau dia beriman dengan 4 hal. Apa yang pertama tadi? Beriman akan keberadaan Allah, beriman kepada rububiyahnya Allah, beriman kepada uluhiyahnya Allah, dan beriman kepada asma wa sifat. Ya, kalau sudah beriman dengan 4 ini, seorang dikatakan mukmin billah, beriman kepada Allah. Baik. Nah, ya, dari kita lihat tadi, ya, dari 4 hal ini, 3-nya adalah tauhid, ya, tauhid, ya, rububiyah, uluhiyah, asma sifat. Nah, jadi tauhid itu dibagi oleh Ahlus Sunnah menjadi ya tiga bagian. Dan pembagian ini bukan pembagian yang muhdas ya, bukan pembagian yang diada-adakan. Pembagian ini ya, berdasarkan istiqra dan tatabu terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadits Nabi SAW. Ya, jadi para ulama ya, melihat ayat-ayat Al-Quran dan menelitinya, nah mereka menyimpulkan bahwasanya ya, tauhid itu ada 3. Sebagaimana para ulama bahasa meneliti ucapan orang Arab, meneliti syair-syair, meneliti kitab-kitab berbahasa Arab, dan mereka menyimpulkan bahwasanya ya, kata dalam bahasa Arab itu ada 3 bagian, isim, fiil, amar. Ya, afan, isim, fiil, huruf. Nah, nah ya, dan itu namanya hasil dari istiqra dan tatabu. Ya, dari hasil istiqra dan tatabu terhadap ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, para ulama juga menyimpulkan tauhid itu ada 3, rububiyah, uluhiyah, dan asma was sifat. Baik. Rububiyah tadi adalah mengesahkan Allah ya, pada perbuatan-perbuatan Allah itu sendiri. Ya, misalkan dalam masalah penciptaan, ya, kepengurusan alam semesta, ya, kepenguasaan alam semesta, menghidupkan, mematikan, ya. Kita esahkan Allah dalam perkara-perkara itu. Artinya kita tidak masukkan adanya sekutu yang lain yang bisa melakukan itu. Ketika kita mengatakan Allah menciptakan, tauhid rububiyahnya adalah kita meyakini bahwasanya hanya Allah saja yang melakukan itu. Hanya Allah saja yang
mampu dan Allah tidak butuh kepada adanya sekutu dalam masalah itu. Baik. Nah, kemudian uluhiyah. Ya, uluhiyah itu sendiri ya mengesahkan Allah dengan perbuatan hamba. Ya, ya dengan perbuatan hamba kita maksudnya. Apa perbuatan hamba? Ya, ibadah. Ya, kita sholat, puasa, zakat itu semuanya kita ya persembahkan hanya untuk Allah saja. Nah, ini namanya tauhid al-uluhiyah. Ya, itu baru dinamakan tauhid al-uluhiyah. Kita mengesahkan Allah dengan perbuatan kita sebagai seorang hamba, gitu ya. Nah, itu bedanya dengan rububiyah ya. Rububiyah itu dalam perbuatan Allah. Ya, kalau uluhiyah itu dengan perbuatan hamba. Jadi, ketika kita minta tolong, kita tolong hanya kepada Allah karena minta tolongnya perbuatan hamba ya. Ya, ketika kita minta perlindungan, kita hanya minta perlindungan kepada Allah. Ya, karena itu perbuatan hamba yang nggak boleh diperuntukkan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Baik. Kemudian asma wa sifat. Ya, tauhid asma wa sifat itu artinya kita mengesahkan Allah ya pada asma dan pada sifat-sifat Allah. Baik. Sebagian ulama ada membagi tauhid itu menjadi dua. Dan ini tidak masalah. Ya, sama saja sebenarnya ya. Ya, kalau dibagi menjadi dua, namanya tauhid ilmi dan tauhid amali. Ya, tauhid ilmi dan tauhid amali. Ya, tauhid ilmi itu maksudnya yang berkaitan dengan i'tiqad. Ya, ya, maka juga dikenal dengan nama tauhid i'tiqadi. Ya, keyakinan. Kan ada keyakinan, ada perbuatan ya. Ya, tauhid yang sifatnya keyakinan itu namanya ilmi. Ya, itu dua tadi, tauhid rububiyah sama asma wa sifat. Ya, adapun tauhid amali ya itu ya uluhiyah, tauhid al-uluhiyah. Kenapa dikatakan amali? Karena dia praktek deh. Kan kita praktekkan, kita lakukan. Sholat, puasa, zakat itu kan kita kerjakan ya. Ya, tapi kalau meyakini Allah ada di atas langit, ya itu kita nggak melakukan, hanya kita meyakini dalam hati saja. Baik. Ya, jadi tiga jenis tauhid ini, ya kawan sekalian, ya, mau kita baca ayat apapun di dalam Al-Quran, nggak akan keluar dari tauhid yang tiga ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah juga. Ya. Tauhid rububiyah dari mana? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ya. Berarti kita memuji Allah di situ. Ya, tauhid uluhiyah kan. Ya, rububiyahnya di mana? Ya, pujian itu ya, ya alhamdulillah. Ya, rububiyah itu mengesahkan Allah pada perbuatannya. Ya, Allah memiliki perbuatan-perbuatan yang terpuji, sifat-sifat yang terpuji. Nah, nah, alhamdulillah Rabbil Alamin, tauhid rububiyah. Ya, Ar-Rahman Ar-Rahim, asma wa sifat dan seterusnya. Baik. Ya, ini jelas ya. Itu secara ringkas tauhid yang tiga, rububiyah, uluhiyah, asma, wa sifat. Nah, kemudian ya, kita masuk dobit yang kedua, yaitu tauhid al-uluhiyah. Tadi kita katakan ada 7 dobit ya. Ya, kita bahas. Sekarang kita ambil 3 saja dulu. Ya, dobit yang pertama tadi apa? Tauhid rububiyah. Ya, dobit yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Tadi sudah kita jelaskan apa itu tauhid uluhiyah. Artinya mengesahkan Allah dalam perbuatan hamba, ibadah maksudnya. Ya, bisa kita katakan mengesahkan Allah dalam ibadah. Baik, apa itu yang dimaksud dengan uluhiyah? Rububiyah kan nisbat kepada Rabb ya. Uluhiyah itu nisbat kepada ilah. Al-uluhiyah. Ya, al-uluhiyah artinya ya keilahiannya Allah. Ya, keberhakannya sebagai ya Rabb yang harus disembah. Nah, maka ada yang mengatakan tauhid uluhiyah, ada juga yang mengatakan tauhid ilahiyah. Sama ya. Baik. Nah, jadi uluhiyah itu maknanya apa? Uluhiyah itu maknanya adalah ibadah yang dibangun di atas mahabbah dan ta'zim.
Ulang sekali lagi, yang dimaksud dengan uluhiyah adalah ibadah yang dibangun di atas mahabbah dan ta'zim, ya, rasa cinta dan pengagungan. Ya, kan? Ketika kita mengatakan kita itu bertauhid dengan tauhid al-uluhiyah, itu maknanya kita melakukan ibadah disertai al-mahabbah dan at-ta'zim. Ya. Nah, kemudian ibadah itu sendiri apa? Ya, ibadah itu sendiri apa? Ibadah itu sebagaimana didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah minal aqwali wal af'al al-zahirah wal batinah. Ibadah itu adalah sebuah istilah yang mencakup seluruh hal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Bisa berbentuk ucapan, bisa berbentuk perbuatan, ya, mau dia tampak ataupun tidak tampak. Ucapan yang tampak atau tidak tampak, yang tampak yang didengar orang, yang tidak tampak di dalam hati. Ya. Perbuatan yang tampak atau yang tidak tampak, perbuatan ya perbuatan yang kita lakukan sendirian, ya, atau perbuatan yang dilakukan di tengah keramaian. Ya, ya, semuanya itu ya kalau dia dicintai dan diridhai oleh Allah, itulah ibadah. Jadi ibadah tidak dibatasi hanya pada ruku dan sujud saja. Ya. Jadi segala yang kita lakukan ya, dan dia dicintai oleh Allah, maka itu adalah ibadah. Nyambung silaturahim, ibadah. Kenapa? Karena dia dicintai dan diridhai oleh Allah. Ya, maka barang siapa yang memalingkan ibadah-ibadah itu kepada selain Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan, gitu ya. Jadi jangan bayangkan kesyirikan itu hanya sujud di depan berhala saja, tidak. Ya, itu salah satunya. Ya. Tapi berharap kepada selain Allah itu juga kesyirikan. Ya. Kenapa? Karena berharap itu adalah ibadah. Ya. Kenapa? Karena berharap itu kan sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Ya. Maka harus hanya kepada Allah saja. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Ya, orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, ini memalingkan ibadahnya kepada selain Allah, ya, dan tidak ada bukti hatalah, tidak ada penguat dalil atas hal itu, ya, maka Allah yang akan menghisapnya nanti, dan orang-orang kafir itu tidak akan pernah beruntung. Nah, ya, di dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi ya khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, ubudu rabbakum. Ya, sembahlah Rabb kalian. Ya, sembah di sini maksudnya dengan tauhid uluhiyah. Ya, yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Nah, itu dobit yang kedua, yaitu tauhid al-uluhiyah. Dobit yang ketiga tentu adalah tauhid al-asma wa sifat. Ya, sudah kita jelaskan tadi bahwasanya al-asma wa sifat itu artinya mengesahkan Allah pada nama-nama dan sifat-sifat Allah. Artinya apa? Artinya kita sebagai hamba wajib mengimani nama-nama dan sifat-sifat yang Allah sudah tetapkan untuk dirinya sendiri. Ya. Nah, ya, jadi kita menamakan dan mensifati Allah sesuai dengan nama-nama dan sifat-sifat yang telah Allah gunakan untuk mensifati dan menamai dirinya sendiri atau Allah ajarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak boleh kita mengada-ada, bikin-bikin, gitu ya. Ya, karena kaidah dalam bahasa ini adalah asmaullahi tauqifiyah. Nama-nama Allah itu tauqifiyah. Ya, tauqifiyah itu artinya kalau nggak ada dalil, nggak boleh kita mengatakan Allah memiliki nama seperti itu. Ya, asma Allah tauqifiyah. Nama Allah itu tauqifi. Ya, kalau ingin menamai Allah dengan suatu nama tertentu, datangkan dalilnya. Nggak ada, jangan. Ya, baik. Ya.
Ya. Kemudian kita kenal istilah Asmaul Husna. Apa yang maksudnya Asmaul Husna? Nama-nama Allah yang berada pada puncak keindahan dan kesempurnaan. Ketika kita mengatakan Allah Maha Hidup, misalkan Allah Maha Mendengar, Allah Maha Melihat, itu arti berarti hidup, mendengar, melihatnya Allah Subhanahu wa taala berada pada puncak kesempurnaan. Ya, gitu ya. Jadi kalau kita mengatakan Allah Maha Mendengar, jangan disamakan dengan mendengarnya kita manusia, ya. Ya, karena mendengarnya Allah berada pada puncak kesempurnaan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mendengar hal-hal yang tidak kita dengar. Hal-hal yang hanya terlintas dalam hati manusia saja bisa didengar oleh Allah. Nah, ya, manusia dan Allah sama-sama mendengar, tapi mendengarnya Allah beda level, ya, puncaknya, gitu. Nah, maka nama-nama Allah, sifat-sifat Allah itu sempurna dari segala sisi, ya, sempurna dari segala sisi. Ya, misalkan kita mengatakan Allah itu Al-Alim, innahu huwas sami'ul alim. Allah itu maha mengetahui. Maka mengetahuinya Allah itu tidak didahului oleh ketidaktahuan. Kalau kita dulu nggak tahu, sekarang tahu. Ya, mengetahui kita sekarang. Tapi dulu nggak mengetahui. Kalau Allah, ya, dari awal sudah mengetahui semuanya. Nggak ada istilahnya kemarin Allah nggak tahu, hari ini tahu. Nggak. Ya, sama gitu mengetahuinya manusia atau makhluk dengan mengetahuinya Allah. Kalau kita mengetahui sesuatu, kadang bisa lupa. Ya, kalau Allah tidak. Ya, Allah tidak mungkin ya lupa. Nah, itu dia. Wah, pembahasan kita pada kesempatan kali ini kita ambil ya, 3 topik saja. Insyaallah taala di kesempatan saya kita ambil topik yang keempat, ya, topik yang kelima, topik yang keenam, dan topik yang ketujuh. Baik, ya, insyaallah taala ya, kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Ya, tetap semangat ikhwah untuk belajar karena ini adalah ilmu yang paling penting untuk dipelajari dari ilmu-ilmu syar'i yang ada. Ya, ya, meskipun antum tidak tertarik untuk belajar ilmu akidah harus dipaksakan. Mungkin antum minatnya, senangnya belajar tafsir, senangnya belajar ilmu hadis, senangnya belajar ilmu fikih, ya nggak masalah. Tapi ilmu akidah nggak ada istilah suka atau tidak suka, wajib ya, harus memaksakan diri. Kalau memang tidak tertarik harus dipaksakan untuk mempelajarinya. Ya, baik. Ya, semoga apa yang kita sampaikan ini bisa kita ambil faedahnya. Ya, Allah taala a'lam wa alam. Ya, kita tutup dan kita tutup majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.